Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, serta sahabat sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Angkatan 2019. Kali ini saya akan memberikan sebuah review terkait buku yang menurut saya buku ini merupakan buku yang cukup menarik untuk dibaca oleh kita semua, yaitu buku ini berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nah, pasti sahabat sekalian tidak asing dengan nama Siti Nurbaya, baik sahabat sekalian mengenalnya melalui TV, buku, internet, atau perbincangan sahabat dengan teman dan keluarga sahabat sekalian. Bahkan ada juga mungkin yang hanya sering mendengar namanya saja tetapi tidak dengan kisahnya. Jadi kali ini saya akan memberikan ulasan terkait buku ini. Tetapi sebelum itu tidak lupa juga di balik buku yang menarik ini ada sosok hebat yang sudah mencurahkan isi pikirannya sehingga terciptalah sebuah karya yang banyak disukai oleh orang-orang baik dari dulu hingga sekarang ini. Bahkan orang tua saya sendiri juga mengenal atau tahu dengan cerita ini, yaitu cerita ini ditulis oleh seorang yang sangat hebat, yaitu Marah Rusli. Jadi beliau merupakan sosok yang luar biasa yang lahir di Padang pada 7 Agustus 1889. Dulunya beliau ini berprofesi sebagai dokter hewan, tetapi tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan karena karyanya itu yang salah satunya adalah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang akan saya review pada kali ini. Beliau juga dulunya merupakan sosok yang memiliki pemikiran yang bisa dikatakan lebih maju daripada masyarakat yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Dalam karyanya ini beliau bertujuan untuk merombak adat yang berlaku pada masa itu karena beliau beranggapan karena itu sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Saat membaca kisah ini, kita juga diajak untuk mengikuti lika-liku kehidupan masyarakat Padang pada masa itu. Lebih khususnya juga kisah cinta yang tak kunjung padam dari Siti Nurbaya dan Samsul Bahri serta pelaku utama yang lainnya seperti Baginda Sulaiman, yaitu ayahnya Siti Nurbaya, dan Datuk Marangi dan yang lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas isu utama atau bisa kita katakan permasalahan yang ada pada cerita Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini. Jadi, cerita ini bermula ketika ibu dari Siti Nurbaya meninggal dunia, ketika Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Bisa dikatakan juga ini menjadi titik awal dari penderitaan hidupnya. Siti Nurbaya tinggal bersama ayahnya yang sangat disayanginya. Beliau adalah Baginda Sulaiman yang merupakan seorang pedagang terkemuka di kota Padang pada saat itu. Untuk memulai usahanya ini, Baginda Sulaiman meminjam uang dari seorang rentenir bank bernama Datuk Marangi sebagai modal usahanya. Pada awalnya, usaha dagang dari Baginda Sulaiman ini mendapat kemajuan yang pesat, tetapi karena sifat serakahnya Datuk Marangi, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Kemudian dia Audio Jungle. Sulaiman ini Audio Jungle.
Jungle. penderitaan yang dialaminya dan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sulaiman berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk kembali kepada keluarganya yang berada di Padang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Siti Nurbaya ini telah memakan Audio Jungle. dan kematian Siti Nurbaya ini Audio diketahui Jungle. oleh Audio Jungle. 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 kita Audio sadar Jungle. agar masalah itu cepat selesai. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
masih tetap ada dan tersimpan selamanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Menarik untuk dibaca adalah novel ini tidak hanya berisi Audio Jungle. kekejamannya dan juga mengungkapkan secara Audio jelas Jungle. ada